Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdia Nisa Marin Jafar, nomor pokok mahasiswa 20420003, program studi agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Dayang Iksanuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang terkandung dalam atmosfer beserta fungsi dari atmosfer. Seperti yang kita ketahui bahwa atmosfer pada dasarnya merupakan lapisan udara, di mana udara adalah campuran dari berbagai jenis unsur gas. Selain campuran gas, atmosfer juga mengandung uap air dan aerosol. Nah, komponen-komponen penyusun atmosfer terbagi menjadi dua, yaitu komponen konstan dan komponen variabel. Komponen yang pertama, komponen konstan, yaitu nitrogen, oksigen, dan argon. Dikatakan komponen konstan karena konsentrasinya yang cenderung sama dari massa ke massa. Hal ini dikarenakan pada permukaan bumi terdapat keseimbangan antara konversi dan produksi dari gas-gas ini. Yang pertama, nitrogen. 78% atmosfer bumi kita ini disusun oleh nitrogen. Nitrogen dilepaskan ke udara melalui pemasukan hewan dan tumbuhan. Selain itu, nitrogen juga diikat ke tanah oleh mikroorganisme pengikat nitrogen. Seiring dengan itu, nitrogen juga diserap dari udara oleh plankton kecil di lautan dan mengubahnya menjadi nutrisi. Yang kedua, oksigen. Oksigen adalah gas terbesar kedua penyusun atmosfer. Oksigen dapat bereaksi dengan unsur-unsur lain dan membentuk oksida. Yang ketiga adalah argon. Argon merupakan elemen gas terbesar ketiga penyusun atmosfer setelah gas nitrogen dan oksigen. Argon berasal dari bahasa Yunani argos yang artinya tidak aktif, karena argon tidak mudah bereaksi dengan elemen-elemen lain. Hal ini juga yang menyebabkan banyaknya kandungan argon yang terdapat. Komponen yang kedua yaitu komponen variabel. Udara di atmosfer kita juga memiliki komponen variabel. Meskipun terdapat dalam jumlah yang kecil, namun komponen-komponen ini dapat memiliki fungsi yang signifikan bagi cuaca dan iklim kita. Kandungan komponen variabel pada atmosfer terus-menerus berubah. Yang pertama, karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan komponen alami atmosfer dengan konsentrasi yang sangat kecil namun berperan sangat penting. Karbon dioksida menempati atmosfer melalui proses respirasi, peluruhan material organik, erupsi gunung api, dan pembakaran alamiah maupun antropogenik. Seiring dengan itu, proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan juga menyerap kembali karbon dioksida dari udara. Yang kedua adalah ozon. Komponen penting pada atmosfer lainnya adalah ozon. Secara alami, ozon dihasilkan melalui percampuran cahaya sinar ultraviolet dan atmosfer bumi, menciptakan suatu lapisan yang disebut ozon. Ozon dapat ditemukan pada lapisan stratosfer bumi. Lapisan ini vital bagi kehidupan karena melindungi makhluk hidup di bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya. Yang ketiga adalah neon. Neon termaksud ke dalam gas mulia tidak berwarna dan lembab, inert. Gas ini memberikan kadar khas kemerahan jika digunakan pada tabung hampa atau tabung vakum, dan di dalam lampu neon. Yang keempat adalah metan, terdiri dari karbon dan hidrogen. Adalah gas yang tidak berbau, mudah terbakar, dan lebih ringan dari udara. Pada beberapa planet seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, metan adalah komponen terbesar penyusun atmosfernya. Yang kelima adalah helium. Helium adalah salah satu dari gas langka atmosfer dengan keberadaannya dalam konsentrat hanya 5 ppm. Helium secara kimiawi adalah gas mulia inert, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Yang keenam adalah hidrogen. Hidrogen atau kadang disebut zat air adalah unsur kimia pada tabel periodik dengan simbol H dan nomor atom 1. Pada suhu dan tekanan standar, hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, berkovalen tunggal, dan merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Yang ketujuh adalah kripton. Nama ini diambil dari bahasa Yunani, kriptos, yang artinya tersembunyi. Merupakan gas mulia dan gas tak berwarna.
akan menjadi putih bila diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi. Yang kedelapan adalah xenon. Xenon dengan konsentrasi yang sangat kecil. Xenon berasal dari bahasa Yunani yang artinya asing. Xenon merupakan gas mulia, tidak berwarna dan tidak berbau. Gas xenon tidak bereaksi dengan komponen elemen lain. Xenon diperoleh dari udara yang dicairkan. Nah, pembahasan yang berikutnya adalah fungsi dari atmosfer. Atmosfer memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah atmosfer sebagai pelindung kehidupan di bumi. Atmosfer akan menyerap sinar radiasi sinar ultraviolet dan mencegah perbedaan suhu ekstrim antara siang dan malam. Sinar matahari akan diserap atmosfer. Sekitar 34% dari sinar matahari akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Sekitar 19% akan diserap oleh atmosfer dan awan, dan hanya 47% saja mencapai permukaan bumi. Nah, yang memegang peranan penting ini adalah ozon. Yang kedua adalah atmosfer juga berperan sebagai media cuaca yang mempengaruhi fenomena geografis seperti badai, awan, hujan, badai, salju, topan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang akan jatuh ke bumi akibat gaya gravitasi bumi. Itu dia video dari saya tentang komponen-komponen yang terkandung dalam atmosfer beserta fungsi dari atmosfer. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.